tentunya di program Dinamika Kita. Saya Rizka membuka program Dinamika Kita Sabtu pagi ini di 30 Maret 2019. Wow, ini waktunya akhir pekan tapi di tanggal tua ya. Ada yang sudah gajian atau mungkin ada yang belum gajian, gak apa-apa, dinikmati saja. Karena tentunya selain aktivitas luar rumah yang bikin menarik untuk dihabiskan di akhir pekan ini, informasi-informasi yang kami bagikan juga tentu menarik untuk Anda dengarkan dalam program Dinamika Kita. Pagi hari ini cuaca cerah untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, lalu lintas juga masih ramai lancar ya, cenderung sepi juga di beberapa titik di kawasan Sidoarjo Kota atau tengah kota Sidoarjo. Bagaimana di kawasan Anda juga bisa bergabung bersama kami sahabat. Ada line interaktif yang bisa Anda manfaatkan. Telepon saja langsung on air di 8961514 atau juga melalui WhatsApp kami di 082141130009. Seperti biasanya Sabtu pagi sampai jam 8 pagi nanti kita akan bicara tentang digital business. Dan untuk tema kali ini tentang industri 4.0 ya. Memang ini namanya lagi tren, tentu. Apalagi kita sudah memiliki IT yang canggih di Indonesia. Dan memang pertukaran data terkini dalam teknologi informasi ini diperlukan. Tentunya dalam segala bidang termasuk juga bisnis yang sedang kita jalani atau yang mungkin juga sedang kita kembangkan. Seperti biasa akan hadir nanti narasumber kita yang akan tersambung di line telepon. Ada Pak Idam Azari, praktisi dan tutor digital business. Berbincang tentang industri 4.0 dan bagaimana peran industri 4.0 ini dalam digital business. Nanti kita sudah tersambung ya bersama dengan Bapak Idam Azari, praktisi dan tutor digital business. Selamat pagi Pak Idam. Selamat pagi Mbak Rizka. Oke, kabar hari ini bagaimana Pak Idam? Baik Mbak Rizka. Baik ya. Sudah sarapan atau kopi pagi kah? Sudah. Sudah. Sudah dua-duanya ya Pak ya? Oke, baik. Pak Idam, pagi hari ini kita masih berbincang tentang bisnis atau digital bisnis begitu kan ya? Dan tema pagi hari ini adalah industri 4.0 sebagai acuan digital bisnis zaman now. Oke. Zaman now ya. Ya, jadi temanya untuk kali ini industri 4.0 atau orang sebutnya industri 4.0 ya. Yeah. Sebagai acuan digital bisnis zaman now. Nah, tema besar kita seperti biasa digital business period ya, Pak ya, Mbak Rizka ya. Yeah. Dan jangan lupa nanti seperti biasa ada quiz bagi 3 pemenang pertama mendapatkan produk UMKM dari para pelaku UMKM Sidoarjo. Oke. Nanti jangan lupa jawabannya. Ada pertanyaan melalui Instagram saya. Instagramnya Pak Idam ya? Seperti biasa Mbak ya. @idam_azari ya Pak ya? Ya. Oke. @idam_azari sambung ya. Mungkin jawab di komen di Instagram saya. Jangan lupa mention ke Instagramnya Suara Sidoarjo @suara_bawah Sidoarjo dan ke 3 teman yang lain mention juga. Oke, tag 3 teman yang lainnya juga ya Pak ya? Iya. Oke. Pak Idam, ya. Keberadaan industri 4.0 ya atau 4.0. industri 4.0. Ini juga dijadikan acuan untuk digital business ya Pak Idam? Ya betul. Ya, saya mulai dari definisi ya. Industri 4.0. Pastinya para pendengar radio Suara Sidoarjo bisa googling ya. Acuannya bisa melalui Wikipedia pastinya. Ini juga kebiasaan saya kalau nyari informasi melalui Wikipedia. Nah, saya gambarkan dulu Mbak ya. Jadi arti dari industri 4.0 ini saya kutip dari Wikipedia. Jadi kalau para pendengar Suara Sidoarjo membangun digital business, acuannya bisa melalui industri 4.0 yang sekarang banyak diperkembangkan ya, Mbak. Ada di seminar, ada di workshop, pokoknya banyak lah ya. Banyak orang ngomong industri 4.0 ya. Iya. Nah, sebelum menanyakan lebih jauh, saya mau jabarkan dulu apa itu industri 4.0.
Jadi materi kali ini sebenarnya jelasin ini Bang, jelasin industri 4.0 itu sendiri ya. Nanti ada teknologi-teknologi yang kira-kira bisa digunakan oleh para fasilitas bisnis ya. Sampai ke paling besar lah. Para pendengar adopsi ya. Jadi nggak semuanya lah. Salah satu atau salah dua atau salah tiga. Jadi Wikipedia ini saya ambil dari bahasa Inggris, yang Wikipedia Inggris, cuman saya terjemahin ini. Oke, langsung diterjemahkan saja Pak Idam. Iya. Iya. Setelah itu saya kembangkan dan berdasarkan pengalaman saya, Pak ya. Yeah. Di pabrik. Halo Pak Idam. Ya. Suaranya semakin mengecil Pak Idam. Mengecil ya? Di sini hujan. Oke. Sekarang dengar Mbak ya? Iya, sekarang sudah cukup jelas. Baik, Pak Idam, Industri 4.0. Wah ya, Iya, baik Pak Idam. Ini adalah tren otomatisasi ya. Dan pertukaran data ya. Dalam teknologi manufaktur. Halo Pak Idam, suaranya ya. Nah, seperti ini jelas. Kalau tadi iya, mungkin bisa cari sinyal yang bagus dulu Pak Idam. Oke. Oh gitu. Ya, saya kurang dekat kayak ini. Nah, okay, ya? seperti ini sudah oke. Baik, iya. lanjut Pak Idam. Saya kasihkan orang kurang dekat. Jadi ini acuannya ke ini Pak ya, ke pabrikan. Judulnya industri ya, industri kan pabrikan, industri. Nah, jadi industri ini termasuk industri 4.0 adalah untuk cyber physical system seperti IoT, Internet of Things, smart computing, ada advanced robotics, bahkan ada segala, ada artificial intelligence, ada mesin learning-nya, itu akan Halo, Pak Idam. Ya, halo. Ya. Jadi industri 4.0 ini membahas apa yang disebut sebagai smart factory. Nah, sekarang serba smart saya. Apa-apa serba smart. Ada juga istilahnya building. Pak Idam bisa lebih dekat dengan ini ya, speakernya mungkin ya. Sangat kecil sekali suaranya. Iya, jadi kurang enak juga kita dengarkan. Atau saya pakai earphone sih, coba Mbak. Iya. Baik. Ya, halo Mbak. Nah, seperti ini jelas Pak Idam. Jelas ya? Oke. Baik. Tadi saya pakai earphone ngaco kali. Baik, ya lanjut Pak Idam. Lanjut ya. Ini definisi Wikipedia ya. Iya. Jadi melalui tadi yang teknologi yang saya sebutin tadi, melalui Internet of Things, IoT, Cyber Physical System itu berkomunikasi dan bekerja sama satu sama lain, dan tentu saja dengan bantuan manusia juga Mbak. Jadi nggak melulu teknologi ya. Karena memang yang menciptakan teknologi juga manusia. Iya. Yang paling pintar kan manusia, bukannya robot ya. Kemudian Pak Idam. Jadi nggak perlu khawatir ya. Untuk para pendengar, jadi nggak perlu khawatir ada pergeseran pekerjaan. Kan khawatir sekarang nih digeser oleh robot misalnya. Tidak juga sih, karena peran manusia dari human touch itu masih perlu, human spirit masih perlu ya. Apalagi nanti ada industri 5.0. Jadi kita sebagai manusia nggak perlu khawatir lah. Jadi ini industri 4.0 ini kadang-kadang disingkat sebagai I4.0 atau I4. Nah gitu. Jadi ini awalnya berasal dari project high tech dari Jerman sono. Dari Jerman ya Pak ya? Jerman ya, awal dari Jerman nih. Karena Jerman terkenal dengan teknologi pabrikannya dengan otomatisasi dengan robot ya. Dan robot yang terbanyak pun dari Jerman dan Jepang ya Mbak ya? Betul. Jepang tuh paling banyak memproduksi robot. Dan mereka juga termasuk negara maju ya. Jadi acuannya kita dari sana, industri 4.0.
Ya. Nah, jadi kira-kira gitu Mbak. Ini awal dari zaman di tahun 2000 saya baca di Wikipedia 2013 ya awalnya. Dari inisiasi dari beberapa orang, akhirnya muncullah istilah industri 4.0. Oke. Ya. Akhirnya Gitu. muncullah istilah. Memang ini awalnya dipakai di ini ya Pak ya? Pabrik ya, teknologi pabrik, dan sekarang juga dipakai oleh seluruh bidang begitu ya Pak Idam? Iya, teknologinya bisa kita ambil ya. Kan pabrik kan ada yang nerapin semua nih, seperti robot ya. Oke. Di dalamnya lagi ada machine learning, ada deep learning. Kita bisa ambil sebagai pebisnis, ya nggak semuanya. Kita bisa gunakan teknologi robot misalnya, atau bisa artificial intelligence. Secara nggak langsung itu para pebisnis digital make loh Mbak. Seperti Siri yang dari Apple itu menggunakan teknologi artificial intelligence gitu. Jadi kita bisa manfaatin ya teknologi Siri, teknologi chatbot. Ya, baik. Jadi ya betul. Jadi nanti ini juga akan dijadikan acuan untuk bisnis digital ya Pak ya? Iya betul. Ya. Karena memang kita sudah di tengah-tengah arus informasinya, luar biasa juga, teknologinya juga ya Pak ya. Lalu ini sebagai acuan dari digital bisnis, posisi industri 4.0 di mana nih Pak Idam? Ya, pastinya industri 4.0 ini kebanyakan untuk pabrikan ya Mbak ya. Tadi kan ada teknologi yang digunakan pada industri 4.0 seperti advanced robotics. Jadi robotiknya nggak biasa lagi, udah advance, udah istilahnya udah lebih maju lagi lah. Robotik zaman dulu kan cuma mekanis ya. Jadi industri 4.0 ini dulu awalnya dari pastinya ada 1, 2, 3 Pak ya. Industri 1.0, ada 2.0, 3.0, dan sekarang 4.0. 1.0 itu dulu zamannya revolusi industri di Eropa ya. Eropa itu menggunakan mekanik Mbak, pakai mesin uap. Mesin uap. Jadi pabriknya pakai mekanik, mesin uap. Industri 2.0 itu sudah menggunakan elektrik dan skalanya sudah massal ya. Massal. Terus yang industri 3.0 ini sudah menggunakan elektronik seperti mesin CNC, mesin PLC. PLC itu programmatic language controller. Jadi nanam coding atau program di salah satu chip gitu ya. Chip, dan setelah itu dimasukkan ke dalam mesin, akhirnya terjadi otomatisasi. Kan ban berjalan di pabrik tuh Mbak kira-kira mungkin pernah lihat ya. Pabrikan misalnya nyetak main PCB. Jadi yang kerja tuh robotnya bukan advance ya. Misalnya masukin resistor, masukin kapasitor. Terus setelah itu disolder, itu yang ngerjain agak robot-robot lah. Baik. Tapi nggak terlalu advance. Itu industri 3.0. Nah sekarang 4.0 lebih advance lagi. Dan ini penggunaan dari cyber physical systems karena terkoneksi dengan internet Mbak. Karena ada perkembangan internet. Pastinya nanti ada peran-peran tadi yang saya sebutkan, Internet of Things ya. Atau sekarang drone lah ya. Drone tuh sekarang kan termasuk bagian dari industri 4.0, dan ada juga penerapan artificial intelligence sampai ke machine learning dan deep learning. Oke, baik. Gitu Mbak. Ya, Pak Idam nanti kita lanjut lagi ya Pak Idam ya. Bagaimana digitalization manufacture gitu kan. Waktu itu kan Pak Idam juga pernah bahas tentang digitalization. Minggu kemarin ya. Oh iya, minggu kemarin tepatnya. Digital transformation ya. Digitalization seperti apa nanti kita jelaskan di segmen berikutnya. Jangan lupa ada kuis nanti ya. Oke, di akhir acara nanti disebutkan ya pertanyaannya apa Pak Idam. Siap. Baik. Sahabat Suara Sidoarjo juga kami undang untuk bertanya ya. Bisa langsung on air saja di 896 1514 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 08214113 0009. Kita masih di sana? Iya, Mbak. Baik. Mbak. Baik, Pak Idam. Ya, Mbak. Ini kan digital business zaman now.
Jadi tentunya pelakunya biasanya kebanyakan milenial gitu kan Pak Idam ya? Ya, betul. Lalu seperti apa sih Pak Idam pengaruh industri 4.0 pada konsumen untuk menggunakan teknologi digital? Ya, sebelum saya jawab pertanyaannya, saya ini dulu ya, kuisnya ya, biar nggak lupa. Oke, kuisnya disebutin dulu ya, boleh, silakan Pak Idam. Jadi kuisnya, pertanyaannya adalah sebutkan 3 teknologi aja yang banyak disebutkan pada industri 4.0 ini. Nah, jangan lupa jawabannya di komen Instagram saya @idhamashari, dan jangan lupa mention ke Suara_Sidoarjo dan 3 teman lainnya. Nah, gitu. Sebutkan 3 teknologi yang banyak disebutkan di era industri ini, begitu ya? Iya. Betul 3 ya, Pak? aja, sebenarnya banyak ya, 3 aja cukup. Oke, baik. Nanti jawabannya bisa dijawab di kolom komentarnya IG Pak Idam ya. Betul. Baik. Jangan lupa mention ke Suara_Sidoarjo. Ya, dan juga tag 3 temannya ya Pak Idam ya. Tag ke 3 temannya, jangan lupa. Baik. Biar dapat hadiah. Oke. Kalau nggak di-tag nggak dapat hadiah. Ajak-ajak biar dapat hadiah ya Pak Idam ya. Iya, ajak Pak rame-rame ya. Ya. Menjawab pertanyaan. Ya, yang tadi ya Mbak ya, kira-kira itu milenial sekarang malahan centennials ya. Centennials itu adiknya milenials. Gitu ya Pak ya. Adiknya Gen Z. Gen Z. Gen Z itu kan SMA ke bawah ya, SMA, SMP gitu ya. Adiknya, malah adiknya sekarang lebih ini ya, lebih idealis lagi, kira-kira gitu ya. Mereka lebih siap lah, karena mereka nggak kenal mesin tik ya, nggak kenal kenalnya langsung komputer kan. Langsung komputer. Bisa-bisa kenalnya langsung dengan Android Pak. Langsung Android ya, canggih-canggih lagi ya. Ya. Mungkin ya nanti targetnya millennials dan centennials, centennials. Nah, pastinya tadi saya udah jelasin tadi ya, apa itu tadi industri 4.0, dan minggu kemarin saya udah jelasin juga digital transformation ya. Jadi ini sebenarnya berkat dari digitalization, Mbak, digitalization manufaktur. Jadi mohon diingat pencerahan saya minggu kemarin itu, digitalization itu beranjak dari digitization tadi ya, digitization yang anak centennials nggak kenal ya. Jadi peralihan dari mesin tik gitu ya ke komputer. Mungkin centennials nggak pernah lihat, tapi mungkin bisa lihat di toko antik kali ya. Digitization, terus digitalization, dan sampai ke digital transformation. Nah, industri 4.0 ini berkaitan dengan digital transformation. Pastinya kalau digital transformation seperti saya sebutkan minggu kemarin itu, ini berkaitan dengan customer centric, Mbak. Jadi ada juga yang menyebut CX. Nah, digital transformation itu orang menyebut DX ya, DX singkatannya. Kalau ada orang menyebut digital transformation ini jadi CX, customer transformation. Jadi nggak melulu digital ya, jadi kita harus orientasinya atau customer centric, orientasi ke customer. Seperti yang saya sebut kemarin itu dengan ini ya, dengan Mas ini ya, ekosistem ya, merubah perilaku kita industri tahun 1800 ya kalau nggak salah ya. Pak Idam, kalau pengaruh sendiri pada pemilik usaha UMKM apa ini Pak Idam? Oh, pengaruhnya banyak sekali Mbak. Seperti misalnya gini, saya kemarin sempat lihat artikel ini ya, artikel perihal pastinya para pelaku bisnis dari mikro ya, UMKM sampai ke pastinya yang besar. Ini saya kemarin lihat artikel, ada restoran di Boston sana menggunakan robot, Mbak. Kalau di Indonesia belum ada ya Pak ya? Sepertinya belum ya. Saya baru baca artikelnya kemarin itu. Oke. Menggunakan teknologi robot, itu keren banget loh. Di Boston sana, jadi idenya dari anak-anak muda lulusan MIT. MIT itu ITB-nya Amerika lah, bukan ITB-nya Amerika ya. Jadi MIT itu institusi atau universitas untuk teknologi ya, di Boston sana di Amerika. Jadi ada 4 anak muda buat ada ide. Ya. Halo. Ada ide, idenya pasti dari permasalahan yang ada Mbak ya. Gojek kan dari permasalahan yang ada ya. Permasalahannya karena
Mungkin transportasi dari rumah ke feeder-feeder ya, feeder-feeder di tengah kota seperti feeder busway atau mau naik angkutan yang lain tuh nggak ada ya. Jadi gunakan Gojek yang lebih mudah Gojek gitu ya. online, Jadi ya. masalah masalah kemudahan, masalah yang drivernya mudah diraih lah gitu ya. Dan lagi pula murah meriah gitu ya. Bahkan murah banget ya. Iya. Kayak itu kan membuat customer senang kan? Iya. Gitu Pak ya. Senang banget ya. Jadi pengaruhnya ke mana? Ke bagaimana kita sebagai pebisnis kecil atau besar bisa manfaatin, pastinya bisa banget. Jadi secara nggak langsung itu para pebisnis terutama, ini kan kita bicara digital Mbak ya. Seperti gini, teknologi Mbak mungkin pernah lihat web yang ada chattingan itu di bawahnya itu ya, di baris bawah ya, chattingan ya. Iya. Chatting, Mbak misalnya mau tahu informasi produk A ini. Produk A di sana, misalnya Mbak udah baca nih, tapi mau lebih dalam lagi ya, pasti Mbak chatting dong. Ya. Dan itu kadang yang jawab robot Mbak, namanya chatbot. Di Facebook pun juga sudah ada fitur itu. Nah, betul. Facebook Messenger itu gunakan teknologi ini juga, artificial intelligence. Jadi mereka belajar ya, kecerdasan buatan, mereka belajar kira-kira pertanyaan dari customer itu apa. Pastinya pertanyaan basic ya. Nanti mereka jawab, itu mesin. Kan Mbak bisa bayangkan kan, dengan ribuan customer jawab satu-satu kan berapa orang CS ya, kan nggak mungkin sebanyak itu kan. Iya. Jadi nanti ada pergeseran nanti mungkin CS berkurang, ya mohon maaf nih CS nih. Jadi CS udah nggak ada lagi gitu kan. Tukang pos mungkin udah nggak ada lagi ya. Masih menggunakan email, menggunakan WA. Kadang kartu lebaran sekarang nggak ada yang jual lagi ya kartu lebarannya. Cukup menggunakan WA ya. Nah itu kan salah satu dari dahsyatnya ini ya, digital transformation. Oke tadi ya, mengenai tadi ada salah satu restoran di Boston ya. Iya. Itu teknologi robot sederhana loh Mbak. Jadi mengolah makanan dalam waktu kalau nggak salah itu cuma 2 menit Mbak. Bayangin. Wow. Enak ya Pak ya? Seorang chef kan nggak bisa ya 2 menit ya. Tapi makanannya makanan vegan Mbak, vegan. Karena vegan kan macam-macam ya. Ada sayuran semua lah. Jadi diubok-ubok gitu ya. Mbak juga silakan browsing aja nama restorannya itu, gambarnya mana ya? Oke. Nama restorannya Spicy gitu, Spicy. Oh iya. Harganya jadi murah, jadi karena menggunakan teknologi Mbak ya. Harga menjadi murah. Ya. Halo Pak Idam. Tiba-tiba hilang suaranya. Halo Pak Idam. Ya, baik, nanti coba kita sambung lagi ya bersama dengan Pak Idam Azari. Ada pertanyaankah di redaksi? Bisa dibacakan dulu. Oke. Pertanyaan dari siapa? Ya. Pertanyaan dari Bu Sinta ini di dalaman. Bagaimana ya Pak caranya agar followers YouTube kita bisa banyak dengan waktu 3 bulan saja? Mohon triknya. Baik. Ya, sambil kita coba tersambung lagi dengan Pak Idam Azari tentunya. Dan Anda yang ingin bertanya juga bisa manfaatkan WhatsApp atau langsung on air saja 896 1514 atau juga di 082141130009. Sahabat, banyak hal yang membuat kita menyatu alami menjadi klub karena punya persamaan, menjadi klub karena punya ambisi sehat, menjadi klub karena punya tujuan yang sama. Menyatu alami, minum yang alami. Air mineral klub dari Indofood. Ini klub kami, mana klub kamu? Followersnya di YouTube ya, itu bisa banyak dalam waktu subscriber ya 3 bulan saja. Subscriber Oh iya, ya, kalau YouTube subscriber. Boleh dijawab Pak Idam? Ya. Tadi apa, boleh supaya banyak ya? Ya. Supaya banyak ya? Supaya banyak ya YouTube ya. Wah keren juga nih. Mbak tadi siapa? Mbak Sinta. Mbak Sinta atau Bu Sinta? Dari Sidoarjo ya? Iya. Kalau banyak pastinya perlu ini ya, perlu konsisten. Buat seperti saya pernah utarakan Mbak ya, pada kesempatan beberapa lalu. Jadi kalau YouTube itu sebisa mungkin kita istilahnya apa ya, selfie gitu ya, pakai muka kita sendiri ya. Jadi ada kesan personalization. Kita kalau mau banyak ya, kalau banyak subscriber pastinya harus storytelling Mbak. Storytelling
sebisa mungkin kita buat bagaimana cara memasak, misalnya kalau misalnya Mbak Sinta bisa memasak, bagaimana membuat kue, misalnya itu lebih disukai orang, Mbak. Oke, jadi sering-sering ngevlog gitu ya Pak ya? Sering-sering ngevlog, dan pakai muka sendiri, jangan muka orang. Jadi harus muka dalam tanda kutip, muka tembok ya. Jadi munculin wajah kita, jadi orang lebih kesannya lebih personal ya. Jangan misalnya bagaimana cara masak tangan kita aja gitu, jangan orang lain yang masak gitu. Kalau bisa kita yang masak gitu. Kita masak awalnya mungkin kita ngevlog dulu pakai muka kita, hai nama saya bla bla bla. Sekarang saya tunjukkan ya bagaimana cara masak, itu orang lebih tertarik Mbak, lebih personalize gitu ya, lebih wow lah gitu ya. Dan cara memasak itu how to itu ya, cara memasak, cara merepair motor itu orang lebih kena ya, karena orang banyak nyari di YouTube itu how to Mbak, bagaimana. Betul. Itu lebih banyak nyari gitu. Benar nggak Mbak? Mbak pernah nyari nggak? Saya gitu loh. Selalu. Saya misalnya gini, saya dulu pernah misalnya gini, waktu saya bekerja di beberapa tahun lalu ya. Jadi ada ngadain departemen mau ngadain bowling gitu ya, main bowling. Kan saya udah lama nih nggak main bowling nih. Nah, cara main bowling jadi gitu ya. Jadi saya nyari di internet nih, jadi di YouTube how to ya, bagaimana megang bola bowling yang benar gitu. Dan dari sana saya bisa gitu dalam waktu singkat, karena sebelumnya saya pernah main bowling cuman tahun 90-an lah kira-kira gitu ya. Dan teman saya, rekan kerja saya mainnya ngajak saya lagi gitu, wah gimana ya supaya saya bisa main dikit lah kira-kira. Jadi kalau pingin punya subscriber banyak dalam waktu tertentu itu how to. Kita sering-sering share-nya itu tentang how to cara apa. Kalau perempuan biasanya cara ini ya Pak ya, make up minimalis. Nah, itu lagi tren. Make up gothic gitu. Make up make up over ya, maksudnya dari dari yang jelek banget misalnya gitu ya. Itu lagi ngetren lagi jelek banget. Before after gitu ya Pak ya? Ya, ada before after. Kita beli misalnya produk makeup yang murah meriah, kita peragain sendiri. Sendiri, akhirnya jadi cantik. Nah itu orang lebih suka dengan muka kita yang dari, mohon maaf, dari sebelumnya mungkin jerawatan dikit, akhirnya jadi bagus. Dan itu orang lebih suka, dan lambat laun akan subscriber semakin banyak, dan jangan lupa konsisten tiap hari. Selain sering share video atau vlog, apalagi nih Pak biar subscribernya banyak dalam waktu tertentu? Ya, tadi pertama silakan pakai HP masing-masing, nggak perlu mikir macam-macam ya, edit segala macam, nggak, langsung aja pakai HP sendiri, langsung shoot, cukup 5 menit ya, jangan terlalu panjang, orang bosan juga kalau kepanjangan, namanya film ya, bukan auto gitu. Bosan kan? Cukup 5 sampai durasi juga biasanya. Durasi. Karena kan kalau kebanyakan juga bosan yang nontonnya lumayan kan. Bayar mahal kan. Tapi konsisten, jangan lupa setiap hari konsisten. Terus cukup satu aja sehari, cukup 3 menit atau 5 menit sampai 10 menit untuk how to ya. Diselingi juga oleh misalnya kita jalan-jalan ke mall gitu ya. Ini saya lagi nyari produk ini, produk itu gitu ya. Saya nyari misalnya besok saya mau jelasin loh bagaimana cara menggambar alis lah kira-kira gitu ya, yang bisa naik ke atas, naik ke bawah gitu ya, yang buat Anda cantik. Dan mungkin kata-kata ini jangan lupa like itu ya Pak ya, diucapin juga di akhir video. Ya betul, captionnya harus menarik ya Mbak ya, kan ada caption tuh untuk YouTube ya, description, namanya description, kalau caption kan istilah di Instagram descriptionnya harus menarik. Kalau jualan jangan lupa cantumin nomor HP kalau jualan gitu ya, nanti orang kalau mau beli atau mau misalnya Mbak Sinta itu mau jadi trainer gitu ya, pasti nelfon dong, ya nggak? Nah dari situ kita bisa nyiptain bisnis. Digital bisnis, mudah ya. Perlu bersabar ya, karena memang kalau pingin punya subscriber banyak dalam waktu tertentu memang harus intens juga dan menarik yang kita bagikan, begitu ya Pak Idem ya? Ya, dan jangan lupa itu ada semacam apa ya istilahnya? Ya Pak. Upload psikologis ya maksudnya. Kalau mau terkenal, kita harus buat video sebanyak kira-kira 500 video lah.
Wow. Tapi setiap hari hitung aja, video. sehari itu 1 Aha. dikali sebulan tuh 30 dikali 12, udah Oke. nyampe belum 500. Everyday bikin video ya Pak ya? Ya atau sehari 2 boleh, 3 Aha. boleh. Kalau mau Oke. targetnya 500 sampai 1000 ya. Dan nanti kita bakal jadi authority site, jadi terkenal. Siapa tahu kan kita terkenal kan, Oke. seperti Ricis itu kan, karena Mengalahkan rajin loh Ricis loh. Atta Halilintar juga. Iya. Oke, Pak Idam, Kita apakah rajin-rajin. pengusaha itu cukup mengandalkan sosmed aja sih Pak? Apakah bisa juga secara offline gitu? Oh ya, mau nggak mau ini zaman sekarang ya Mbak ya, karena customer-nya kebanyakan di dunia online Mbak ya. Mm-mm. Saya pernah ngasih materi juga itu beberapa lalu itu, untuk Indonesia itu menghabiskan waktu Mbak ya, itu survei dari Hotsuite Mm-mm. tahun 2019, bayangkan menghabiskan waktu 8 jam loh Mbak, sehari total ya. Mhm. Bayangin 8 jam sehari itu total di online ria gitu. Jadi manfaatin misalnya Mbak punya bisnis buat keripik brownies lah kira-kira gitu ya, brownies. Jadi jangan sampai maaf aja, jangan jualan di pasar aja, tapi juga cemplungin di Instagram gitu ya, cemplungin di YouTube, cemplungin di Facebook, toh gratis juga Mbak, ya kan? Ya, Pak Idam, kalau kita pingin yang ke 4.0, bahkan mungkin nanti beberapa tahun kemudian ada 5.0 gitu kan. Tentunya jaringan di Kabupaten Sidoarjo ini kan juga harus mumpuni ya Pak ya. Oh iya, pastinya. Mungkin bisa 5G gitu kan Pak ya. Biar pelaku UMKM di Sidoarjo juga bisa terbantu dengan hadirnya itu. Nah, bagaimana saran nih dari Pak Idam untuk Pemkab Sidoarjo untuk memberikan fasilitas mungkin? Oh iya, Jadi dua-duanya Presiden sama-sama Jokowi kan ini. udah canangkan ini tol langit ya. Tol langit ya. langit. Tol langit artinya nanti di tahun ini kalau nggak salah di tahun 2020 itu dengan palapa ringnya itu ya, palapa ringnya itu jadi nanti ada fiber optik di bawah laut, termasuk juga nanti satelit, semua terhubung, pastinya nanti koneksi internet semakin cepat Mbak. Dan mudah-mudahan semakin murah ya, jangan cepat aja, murah juga dong, ya nggak? Betul, itu yang paling Supaya penting. para pebisnis mikro itu bisa manfaatin teknologi internet, kasihan juga kan. Mereka harus kasih fasilitas, pastinya nanti kalau Pemkab Sidoarjo itu, ya tadi pencanangan dari Bapak Presiden Jokowi mengenai palaparing itu sudah mencakup banyak kabupaten, kota, dan desa ya, kalau nggak salah ya. Internet masuk desa dan sebagainya. Betul. Dan saya pikir di desa-desa tuh udah ini ya, karena saya punya pengalaman sendiri di desa tempat saya nun jauh di sana, di Sumatera itu. Bahkan mall nggak ada di sana. Jarak dari desa ke kota Padang sana kira-kira 6 jaman. Mereka belinya online semua loh Mbak, bayangin. Wow. Mereka tinggalnya Masyarakat desa ada beli sedikit online. hutan sana gitu, bayangin. Di kelapa sawit lah, bukan hutan ya, perkebunan kelapa sawit, bukan hutan banget, itu kan rumahnya jaraknya jauh-jauh banget gitu. Kalau malam gelap banget, tapi mereka gunakan HP untuk belanja, bayangin. Itu desa terpencil, apalagi Sidoarjo ya. Saya pikir di Sidoarjo itu udah ada internet yang cukup bagus lah, apalagi banyak provider swasta yang cukup banyak. Dan tapi jangan lupa harganya dimurahin untuk juga pelaku mikro. Ya betul. Dan melalui Dirjen IKM ya, Departemen Kementerian Perindustrian itu juga banyak ini ya. Karena mereka canangkan Go Digital, pastinya mereka akan masuk ke setiap kabupaten. Saya pikir juga kementerian lain juga ini ya, juga mengejar kabupaten supaya nanti Go Digitalnya, apalagi UMKM Go Online itu benar-benar semua make digital platform. Oke. Nah, gitu Mbak. Jangan lupa pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kuis hari ini adalah sebutkan kuisnya 3 aja teknologi. Tadi saya sebutkan teknologinya ada banyak ya, ada advanced robotics, ada IoT, Internet of Things, ada artificial intelligence atau AI,
ada cloud computing, bahkan blockchain. Jadi sebutin aja 3 aja. Jangan silakan komen di Instagram saya @idhamazari. Jangan lupa mention atau tag ya, kalau tag foto ya mention ketiga temannya, dan radio Suara Sidoarjo @suara_Sidoarjo. Tadi pertanyaan tadi ya, nanti saya sebutin di komen ya. Oke. Pertanyaannya apa? Nanti diupload di IG-nya Pak Idam ya. Ya, betul. Idamnya pakai DH ya Pak ya? IDHAMAZHARI. Oke, baik. Idham Azari. Ya. Untuk kesimpulan hari ini seperti apa Pak Idam Azari? Oh ya, kesimpulan ya? Ya. Kesimpulannya tadi saya sebutkan itu ada di Basan sana ya, udah ada restoran yang menggunakan robot. Pastinya itu restoran. Tapi jangan lupa Mbak ya, di sana katanya ada chef masih ada. Bahkan chef terkenal yang mereka rekrut, tujuannya untuk sentuhan akhir. Kan nggak mungkin robot bisa ini ya, bisa ngasih topping yang bagus gitu ya. Kan ada makanan ada topping ya, kasih keju dikit, kan kasih meses dikit. Itu kan pasti dari dari chef yang terkenal pasti ya jadi enak lah ya. Jadi robot itu cuma ya ngaduk-ngaduk lah ya, ngaduk-ngaduk supaya pekerjaan goreng, pekerjaan ngasih bumbu, ngaduk-ngaduk bumbu itu lebih cepat lah ya. Oke. Karena orang lapar kan, mau cepat-cepat makan ya. Cepat-cepat makan. Sama dengan Gojek, orang mau cepat-cepat sampai tujuan. Jadi panggil Gojek gitu ya, biaya murah, sama dengan restoran yang di Bosan tadi. Dan juga teknologi robot ini banyak juga diterapkan di pabrikan, terutama di warehouse Mbak ya, di warehouse. Itu jadi peran dari orang angkut barang atau forklift itu digantikan oleh robot. Karena lebih cepat Mbak naruh barang, misalnya supplier datang nih ke pabrik, naruh barang, taruh ke warehouse, taruh di tempat-tempat tertentu, misalnya produk A taruh di rak A gitu ya, produk B. Jadi pakai robot Mbak, udah banyak pakai robot itu. Kalau untuk pabrik di Indonesia itu udah banyak pakai robot, tapi banyak kan di line produksi Mbak ya. Pasti Mbak pernah perhatiin line produksi ya, ban berjalan gitu. Ya. Yang berjalan misalnya main PCB TV gitu ya, main PCB TV tadinya kosong, masuk ke ban berjalan, masukin resistor, masukin kapasitor, masukin asli tek gitu, itu pakai robot gitu. Dengan ada satu coding ditanam di chip gitu ya. Itu di Industry 3.0 dan sekarang sudah cyber physical system, artinya sudah ini maksud cyber ini sudah terkoneksi internet Mbak ya. Kalau 3.0 itu belum koneksi internet, tapi untuk 4.0 sudah terkoneksi internet. Apalagi dengan penerapan dari IoT, Internet of Things gitu ya. Dengan sensornya Mbak ya. Dengan sensornya, misalnya sekarang ada Society 5.0 ya. Mbak pernah dengar ya, di Jepang sana ya, masih di Jepang ya. Jadi tinggal ngomong aja dengan kulkas gitu ya, nanti akhirnya keluar jus gitu ya. Tinggal ngomong, nanti ditangkap omongan kita, diolah oleh teknologi namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nanti ada sensor Mbak, sensornya pastinya seperti restoran tadi tuh Mbak, itu ada sensor Mbak. Sensor misalnya nasi ini takaran segini, disensor gitu ya. Terus bumbunya segini, akhirnya masuk diolah pakai robot gitu, robotnya cuma kayak pancing-pancing gitu. Diolah gitu, diputar-putar gitu. Dan ada ban berjalan mangkok-mangkok gitu, akhirnya sampai ke customer dalam waktu 2 menit Mbak, dapat makanan. Baik, dan itu semoga bisa segera kita terapkan di Indonesia ya Pak ya, perlahan. Oh, saya pikir ya. Ya, baik. Pak Idam, untuk hari ini terima kasih ilmu yang sudah dibagikan untuk sahabat Suara Sidoarjo. Minggu depan ketemu lagi insya Allah Pak ya. Jangan lupa pertanyaan tadi ya. Boleh, sebutkan 3 teknologi yang banyak dipakai di era industri saat ini. Industri 4.0, ya. Baik Pak Idam, selamat pagi, selamat berakhir pekan dengan keluarga. Selamat pagi Mbak Rizka. Sahabat Suara Sidoarjo, itu tadi Pak Idam Azari, praktisi dan tutor digital bisnis yang sudah berbagi ilmu ya kepada kita, bagaimana kita menyikapi bisnis yang sudah masuk di skala 4.0, industri 4.0. Jadi untuk pebisnis digital skala mikro, ini bisa menggunakan teknologi yang kita punya saat ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan customer yang banyak dan juga pelanggan yang
banyak itu bisa kita manfaatkan juga untuk bisnis kita lebih berkembang lagi ke depannya tentunya.